Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayammumi utawi iki bab jelasake masalah tayamum. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli musirtu birru'bi masirata syahrin waju'ilat li al-ardu masjidan wa dhahuran fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli wa dzakara al-hadis wa fi hadisi Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslimin waju'ilat turbatuha lana dhahuran idza lam najidil ma'a wa an Aliyin radhiyallahu anhu inda Ahmad waju'ila at-turabu li tahuran. An Jabirin, kacerita saking sahabat Jabir radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Jabir ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu den paringi sapa ingsun khamsan ing 5 perkara lam yu'tahunna kang ora pisan-pisan den wae hunna ing khamsan ahadun sapa wong suci qabli kang tetep ing dalem sedurunge ingsun musirtu tulungi sapa ingsun birru'bi kelawan den medeni masirata syahrin kelawan pelakon saulan waju'ilat lan den dadekake li kedue ingsun al-ardu apa bumi masjidan kelawan dadi masjid wa tahuron tur suci wa ayyu marajulin lan ndene utawi wong lanang adrokat kang nemoni ku ing rajul as-shalatu apa salat falisolli mongko becik salat sapa rajul wa wabara lan nutur al hadis ing hadis wa fil hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu wa fil hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu lan iku ing dalem hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslimin ing dalam riwayat Imam Muslim wajulah salam dadekake turbatuha apa lebune arep lana kedua kita tahuran khalikan suci ila lam tajid nalikane ora bisa nemu al-ma'a ing banyu wa Aliyin radhiyallahu anhu lan kajir dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad ing dalam riwayat Imam Ahmad wajuila lan den dadekake antarapu apa lebu li kedue ingsun tahuran ingkang suci. Bab tayamum yang pertama adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, aku telah dikasih 5 hal yang belum pernah dikasihkan kepada orang-orang sebelum aku, yaitu musirtu birru'bi masirata syahrin, saya ditolong dengan ketakutan musuh-musuh saya ukuran perjalanan satu bulan. Jadi maksudnya itu yaitu hadis ini menunjukkan bahwa setiap jengkal bumi itu bisa dipakai untuk bersuci. Lalu yang kedua, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Jadi Allah telah menjadikan untukku bumi sebagai masjid dan bumi termasuk
hal yang suci. Maka barang siapa yang menemui waktu sholat, maka hendaklah sholat. Karena apa? Karena setiap jengkal bumi itu suci. Setiap jengkal bumi adalah masjid. Jadi ketika mendengar Anda hendaklah sholat, ya langsung sholat dimanapun berada. Lalu dari riwayat hadis Imam Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu wajulat qurbatu halana dhahuran wa iwalam majidil ma. Jadi Allah menjadikan bagi Nabi Muhammad SAW sekaligus bagi umatnya adalah debu dari bumi suci. Jadi hukum dari debu yang ada di bumi itu suci ketika tidak bisa menemukan air. Kemudian ada hadis lagi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu wajulat rabbu li tahuran. Jadi Allah menjadikan debunya bumi itu suci bagi kami, bagi Rasulullah dan umat-umatnya. Jadi itu sebuah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa bersuci dengan menggunakan debu. Atau dari pendapat Imam selain Imam Syafi'i, semua yang ada di bumi itu bisa dipakai untuk bersuci, yang selain air. Kalau air jelas semua pendapat sama. Wan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'asani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarrahtu fi sa'iti kama tatamarrahu dabatu thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu faqala inna ma kana yakfika antakula biyadaika hakala summa daraba biyadihil ardu darbatan wahidatan summa mahsyaha shimala alal yamini wa wuhul kaffaihi wa wajahu muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslimin wa fi riwayatin lil bukhari wa daraba bi kaffaihi al ardu wa nafakha fihima summa masaha bihima wajahu wa kaffaihi. Wan Ammar bin Yasirin kajrida saking Ammar bin Yasir dia muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Ammar lan Yasir. Kala matur sapa Ammar bin Yasir, bahasang utus ni ingsun sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hajatin ing dalem hajat. Fa ajnabtu mongko junub sapa ingsun, falam ajid lan ora pisan-pisan nemoni sapa ingsun almaa ing banyu. Fatamarrahtu mongko gulung-gulung sapa ingsun fisaidi ing dalem tanah. Kama tatamarrahu kaya oleh gulung-gulung apa ada batu hayawan. Summa itu mongko nekani sapa ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falakartu mongko nutur sapa ingsun walika ing mengkono-mengkono tamarruh fisaidi lahu maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama kana angin pestine ana iku yakfika nyukupi ka ing sira apa antakula yang mengucap sapa Rasulullah biyadaika kelawan asta loro Rasulullah hakada ing mengkene. Sumandrupa mongko muli ngepukake sapa Rasulullah biyadaihi ing asta loro Rasulullah al ardo ing bumi nurbatan kelawan gepukan wahidatan kang sewisan.
Suma masaha nuli nusab sapa Rasulullah asyimala ing tangan kiwa alal yamini. Suma masahamu engko nuli nusabake sapa Rasulullah asyimala ing tangan kiwa alal yamini ing atase tangan Rasulullah. Wa dhuhura kafaihi lan lawan dhuhuri epek-epek wa wajhulan wajhi Rasulullah. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Walafdu utai lafadz hadis iku li muslimin kedua Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat Bukhari kedua Imam Bukhari apa wandoroba bikafaihi al-ardu. Wandoroba lan ngubukake sapa Rasulullah bikafaihi lawan epek-epek lorone Rasulullah al-ardu ing bumi. Wa nafakha nuli nyepil sapa Rasulullah fihi ma ing dalem karone kafaihi. Suma masaha mongko nuli musab sapa Rasulullah bihima kelawan karone kafaihi wajhu ing wajah Rasulullah wa kafaihi lan astawurune Rasulullah. Dari Yasar dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ku Abdul Yaqobon Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW pernah mengutusku dalam sebuah hajat atau sebuah keperluan. Jadi Ammar bin Yasir pernah disuruh oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam sebuah keperluan. Nah, tapi Ammar bin Yasir itu fa'ajnabtu, saya dalam keadaan junub. Lalu saya dalam keadaan junub dan saya tidak pernah menemukan air. Untuk mandi junub itu tidak menemukan air. Akhirnya saya gulung-gulung di tanah. Jadi gulung-gulung di tanah seperti gulung-gulungnya hewan di tanah. Kemudian Ammar bin Yasir itu mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menceritakan hal itu. Wahai Rasulullah, saya tadi itu mau mandi junub tapi tidak menemukan air. Akhirnya saya gulung-gulung di tanah. Apa jawab Rasulullah? Faqala innama kana yakfika an taqula biyadika hakadha. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya cukup bagi kamu biyadika hakadha. Jadi Nabi mengatakan cukup bagi kamu itu sambil memberikan isyarat dengan kedua tangannya, yaitu kedua tangannya itu dipukulkan ke bumi, satu kali pukulan. Kemudian diusapkan ke tangan kanan, diusap dengan tangan kiri, terus sampai epek-epek itu diusap semuanya. Setelah itu mengusap wajah. Nah, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Adapun lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari riwayat Imam Bukhari itu wandoroba bikafaihi al-ardu wala fakha fihima summa masama bihima wajahu wa kafaihi. Riwayat Imam Bukhari itu Nabi Muhammad SAW itu memukulkan kedua tangannya ke tanah. Setelah memukulkan Nabi mulutnya ditiup, setelah ditiup itu diusapkan ke wajah dan kedua tangan. Jadi itu pembahasan tentang rukun tayamum. Jadi pertama mengusap muka dengan debu, yang kedua mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan debu. Itu rukun tayamum. Adapun kalau ada tambahan satu lagi itu berarti niat. Ada lagi, ada 4 berarti ada tertib itu. Tapi tidak disunahkan tertib. Biarpun dibalik tangan dulu baru muka boleh. Seperti hadis Imam Muslim tadi, itu kan tangan dulu, kemudian wajah. Kalau Imam Bukhari wajah dulu baru kedua tangan.
Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini rawahu ad-Darqutni wa sahaha al-a'immatu waqfahu. Wa Ibnu Umar lan kacerita saking Ibnu Umar radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah subhanahu anhuma ing Ibnu lan Umar. Qala matur sapa Ibnu Umar, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngene dawu atayamumu darbatani ila akhirih. Atayamumu utawi tayamum darbatani iku rong pukulan. Darbatan utawi pukulan wong sepisan iku lil wajhi kedue wajah. Darbatun lan utawi pukulan kang kaping pindho lil yadaini iku kedue tangan loro. Rawang riwayatake ing hadis ad-Darqutni sapa Imam Darqutni. Wasohahalan benerake al-a'immatu sapa pira-pira umat waqfahu ing mandeke hadis. Hadis dari Ibnu Umar ini lebih jelas lagi memperkokoh pendapat yang pertama tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu tayamum itu dua pukulan, yaitu pukulan pertama, jadi meletakkan kedua telapak tangan di bumi, itu kan ditekankan sehingga dengan kata darbat, dan itu dipukulkan ke bumi satu kali untuk mengusap wajah. Kemudian pukulan yang kedua itu untuk mengusap kedua tangan, diusap, bukan dibasuh karena menggunakan debu. Jadi ini jelas tayamum, rukun tayamum pertama mengusap muka, yang kedua mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudhu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a asyar sinina wa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wa yumissahu basyaratahu rawahu al-Bazzar wa sahahahu Ibnu Qattan walakin sawaba ad-Darqutni irsalahu wa li-Tirmidzi an Abi Dzarrin nahwuhu wa sahahahu. Wa Nabi Hurairah dalam kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala matur sapa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saitu utawi lebu wudhu'ul muslimi iku wudune wong muslim. Fa'ilam tajid senajan ora pisan-pisan nemu sapa muslim al-ma'a ing banyu asyra sinina ing dalem 10 tahun. Fa'idha wajada mengko nalikane nemu sapa muslim al-ma'a ing banyu falyattaqi mongko becik wedi sapa muslim Allah ing Allah. Wa yumisawan becik musab sapa muslim ing ma basyaratahu ing kulit muslim. Rawang riwayat Abi Hurairah hadis al-Bazzari sapa Imam Bazzar. Wa sahahalan menerake hadis Ibnu Qattan sapa Imam Ibnu Qattan. Walakin lan tetapi ne sawaba mengerake ad-Darqutni sapa Imam Darqutni irsalahu mursal hadis. Wal Tirmidzi lan iku kedue Imam Tirmidzi an Abi Dzarrin saking Abi Dzar apa nahwu sepadane hadis. Wa sahahalan menerake sapa Abu Dzar ing hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa debu adalah wudhunya orang muslim, walaupun orang muslim tersebut tidak menemukan air selama 10 tahun. Jadi biarpun selama 10 tahun tidak menemukan air, itu boleh tayamum. Jadi ini karena faktor ma'i. Jadi ketika tidak menemukan air, biarpun itu selama 10 tahun, tetap boleh bertayamum. Tetapi ketika menemukan air, maka hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah mengusap kulitnya dengan air atau membasuh kulitnya dengan air. Ini
hadis riwayat Imam Bazar dan disahihkan oleh Ibnu Qattan, dan menurut Imam Daraqutni hadis ini juga benar kemursalannya. Kemudian menurut Imam Tirmidzi dari Abi Dzar senada dengan hadis tersebut dan menganggap hadis tersebut adalah sahih. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fahadarat as-salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya summa wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'idil akharu summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'id asabta as-sunnata wa jaza'atka salatuka wa qala akhari lakal ajru marrataini rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri lan kacerita saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala matur sapa Sa'id Abi Sa'id Al-Khudri kharaja metu sapa rajulani wong lanang loro fi safarin ing dalem lelungan fahadarat mongko hadir as-salatu apa waktune salat walaysa lan ora ketemu ma'uma semertan rajulani ma'un apa banyu walaysa ora tinemu iku ma'uma semertan rajulani ma'un apa banyu fatayammama mongko padha tayamum sapa karene rajulani sa'idan kelawan lebu thayyiban kang suci fasallaya mongko padha salat sapa rajulani semawa jada mongko nuli nemu sapa rajulani alma'a ing banyu fil waqti ing dalem waktu ing dalem sijine waktu fa'ada mongko baleni sapa ahaduna salah sijine rajulani as-salata ing salat wal wudu alam wudu walam yu'id lan ora pisan-pisan baleni sapa al-akharu rajul kang weneh summa ataya mongko muli teka sapa rajulani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falakara mongko nutur sapa karone rajulani dalika ing mengkono-mengkono ada walam aid lahu maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah lillahi maring rajul lam yu'id kang orang baleni sapa rajul asabta nyocoki sira as-sunnata ing sunat wa ajza'at lan nyukupi ka ing sira apa salatuka salat sira wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi bil akhari maring kang rajul kang meneh laka iku kedhe sira apa al ajru ganjaran marota ini kelawan tikel loro. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Dawud Abu Dawud lan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Jadi riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika ada dua orang laki-laki. Dua laki-laki tersebut bepergian jauh untuk melakukan bepergian jauh. Nah, kemudian datanglah waktu sholat. Nah, ketika datang waktu sholat, kedua laki-laki tersebut tidak mempunyai air untuk bersuci. Akhirnya tayamumlah kedua laki-laki tersebut dengan debu yang suci. Kemudian keduanya sholat. Nah, setelah selesai sholat, melakukan perjalanan lagi, bertemulah dengan air. Dan di suatu waktu bertemu dengan air. Waktu sholat masih ada. Jadi ketika bertemu air tersebut, waktu sholat masih ada. Kemudian salah satu dari rajul tersebut itu mengulang sholatnya, yaitu dengan wudhu terus sholat lagi. Sedangkan yang satunya tidak mengulang sholatnya. Akhirnya karena terjadi perdebatan, datanglah
keduanya ke Rasulullah SAW. Kemudian menceritakan tentang hal itu, Rasulullah ini tidak mau mengulang sholatnya padahal sudah ketemu air. Yang mengulang sholatnya, saya sudah sholat sebelumnya, sudah berusaha mencari air tapi tidak ketemu air. Setelah sholat keluar sebentar ketemu air, ya saya tidak mengulang sholat saya, hanya terus seperti itu. Nah setelah itu akhirnya Rasulullah menjawab kepada orang yang tidak mengulang sholatnya. Orang yang tidak mengulang sholatnya tadi dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa kamu sudah sesuai dengan sunnah dan sholat kamu sudah cukup. Berarti tidak usah mengulang lagi. Nah, kemudian sabda Rasulullah ke orang yang kedua yang mengulang sholatnya tadi itu, lakal ajru marotaini, kamu punya 2 pahala, yaitu pahala sholatmu pertama dapat pahala, sholatmu kedua juga dapat pahala. Jadi antara mengulang dan tidak mengulang, kalau sudah melakukan sholat itu sama-sama benarnya. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Harus mengulang, waktunya masih panjang. Misalkan sholat zuhur, sudah berusaha mencari air tapi tidak ketemu. Setelah tayamum, setelah sholat kok keluar sebentar sudah ketemu air. Yaitu mengulang ya boleh, tidak mengulang ya boleh, karena sudah selesai sholat. Kalau tidak mengulang ya tadi sudah cukup sholat kamu sudah sesuai dengan sunnah. Bagi yang mengulang kamu dapat 2 pahala. Jadi tidak usah ada perdebatan mana yang benar mana yang salah, kedua-duanya benar, karena itu sudah ditasnya oleh Nabi. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jalla wa in kuntum mardu aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillahi wal quruhu fayujnibu fayakhafu ayamuta in irtasala tayammama, rawahu ad-Daraqutni mauqufan wa rafahu al-Bazzaru wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Wa Ibnu Abbasin lan kacerita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah subhanahu anhuma ing karone Ibnu lan Abbas fi qaulihi azza wa jalla ing dalem dawuh Allah azza wa jalla, rupane dawuh wa ing kuntum mardu aw ala safarin, wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh mardu iku wong kang lara aw ala safarin utawa ing atase lelungan, kola dawuh sapa Rasulullah kola matur sapa Ibnu Abbas, kola matur sapa Ibnu Abbas, idza kanat nalikane ono birrajuli iku kelawan lanang al-jirahatu apa catu fisabilillahi ing dalem birani agamane Allah wal quruhu lan luka lan cedera faiznibu mongko junub sapa rajul fayakhafu mongko kuwatir sapa rajul ayamuta ing yen to mati sapa rajul ini udah salah lamun atus sapa rajul tayammama mongko becik tayamum sapa rajul. Rawang riwayatake ing hadis ad-Daraqutni sapa Imam Daraqutni mauqufan khali hadis mauquf wa rafa'ahu lan ngangkat ing hadis al-Bazzaru sapa Imam Bazzar wa sahahalan menrake ing hadis Ibnu Huzaimah sapa Imam Ibnu Huzaimah wal Hakim lan Imam Hakim. Dari Ibnu
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsiri ayat wa in kuntum mardu aw ala safarin itu berkata, jadi jika ada seseorang laki-laki yang terluka dalam perang sabilillah atau cedera karena perang tersebut, kemudian laki-laki tersebut dalam keadaan junub, laki-laki tersebut itu khawatir jika mandi itu akan meninggal, maka dibolehkan dalam tayamum. Jadi ini dalam keadaan terpaksa. Jadi luka yang menyebabkan kematian jika terkena air, maka itu sebaiknya tayamum, jangan memaksa wudhu ataupun mandi. Jadi boleh tayamum. Jadi ini dasar dibolehkan tayamum bagi orang-orang yang luka. Wa Aliyin radhiyallahu anhu qala in kasarat ikhda zandaya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha al jabair. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Wa an Aliyin lan kacerita saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala matur sapa Sayyidina Ali ing kasarot pecah ihtazandaya apa ugul-ugulane tangan fasa'altu mongko takon sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara mongko perintah sapa Rasulullah li ing ingsun an amsaha ing ento ngusap sapa ingsun alal jabairi ing atase pira-pira perban. Rawang riwayatake ing hadis Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah bisa nadin wain lawan sanad kang apes jidan lawan banget. Jadi hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban tapi sanadnya sangat lemah, yaitu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berkata bahwa sendi pergelangan tangannya itu ada yang pecah, jadi ada yang patah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengusap jabair atau perban. Kalau sekarang itu gip. Jadi misalkan tangan seperti itu tadi, kalau kejadian tangan yang patah atau pergelangan tangan yang patah itu kan digip, istilah dokternya digip, di semen putih itu. Nah itu boleh ketika wudhu diusap dengan debu, jangan menggunakan air karena sama dokter jelas tidak boleh, takutnya nanti airnya masuk ke dalam. Jadi ini dasar mengusap perban dengan debu. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu fi rajuli alladhi syujja fa udasala famata inama kana yakfihi ayyatayammama wa yasiba ala jurhi khirqatan summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi dha'fun wa fihi ihtilafun ala rawihi. Wan Jabirin lan kacerita saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu fi rajuli ing dalem wong lanang alladzikan syujja kang jatuh sirahe sapa rajul. Fauta salam mongko atus sapa rajul, famata mongko mati sapa rajul. Innama kana angin pastine ono yakfihi apa nyukupi ing rajul
yakfihi iku nyukupi rajul apa ayat tayammama nyento tayamum sapa rajul wa sibalan menani sibalan menani ala jurhi ing atase jatune rajul khirqatan ing ikatan ing perban utawa ing tali selendang sumayam saha mongkono lumu sapa rajul alaiha ing atase khirqa wa silalan maksud sapa rajul saira jasadi ing sekelilingé jasad rajul. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud bisa ngatim lawan sanad fihi kang tetep ing dalam hadis ndafun apa apes. Wa fihi lan iku ing dalam hadis ikhtilafun apa persoalan ala rawihi ing atase rawine hadis. Dari Jabir radhiyallahu anhu tentang menceritakan seorang laki-laki yang terluka di kepalanya. Jadi syuja itu jatuh di kepala. Nah, ketika jatuh di kepala, laki-laki tersebut memaksa untuk mandi. Nah, setelah mandi, laki-laki itu meninggal. Nah, mendengar cerita itu kemudian Rasulullah bersabda, "Innama kana yakfihi ayat tayammum." Sesungguhnya hal itu cukup dengan tayamum, tidak usah mandi. Kemudian yang jatuh tadi itu dibungkus dengan kain, bukan perban, dengan kain. Khirqatan itu dengan kain. Jadi dibungkus dengan kain, kemudian diusap dengan debu. Jadi khirqat tadi diusap dengan debu. Kemudian selain itu dibasuh dengan air. Jadi seluruh jasadnya tadi dibasuh dengan air. Jadi caranya seperti itu. Jadi khirqah itu dibungkus dengan kain. Kalau tadi kan dengan jabair itu dengan perban itu Allah gipsum. Kalau ini khirqah itu dengan kain. Tapi hadis ini dianggap lemah, sanadnya lemah karena ada persulaian perawinya siapa itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala minas sunnati alla yusalliya ar-rajulu bitayammumi illa sholatan wahidatan thumma tayammamu lis-sholatil ukhra rawahu at-Tarqutni bi isnadin dhaifin jiddan. Wa Ibnu Abbas lan kacerita saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah subhanahu anhuma ing karone Ibnu lan Abbas. Qala matur sapa Ibnu Abbas, rupane atur minas sunnati iku setengah saking sunnah apa Allah yusolliya yen ta ora salat sapa ar-rajulu wong lanang bitayamumi kelawan tayamum illa salatan kejaba salat wahidatan kang sepisan. Sumatayamamu mongko nuli tayamum sapa rajul lis sholati marang salat al-ukhra kang meneh. Rawang riwayatake ing hadis at-Tarqutni sapa Imam Tarqutni bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes jiddan kelawan banget. Nah, hadis penutup dari bab tayamum itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengomentari tentang tayamum, yaitu di antara sunnah tayamum itu hendaklah seseorang itu satu kali tayamum itu untuk satu sholat fardu. Kemudian ketika seseorang itu mau sholat fardu lagi, ya tayamum lagi. Sehingga dalam syarat tayamum itu disunahkan tayamum ketika sudah mancing waktu sholat. Jadi ketika sudah mendengar adzan itu baru tayamum, jangan tayamum dulu. Karena siapa tahu setelah tayamum kita menemukan air bagi orang yang nifaqil ma, bagi orang yang tidak menemukan air kan itu. Kecuali kalau orang tersebut sakit seperti
itu tadi yang ditakutkan, dikhawatirkan meninggal. Jadi tayamum itu harus dilakukan ketika masuk waktu sholat. Kemudian setelah itu tayamum melakukan sholat fardu satu, misalkan ketika waktu sholat duhur, sholat duhur. Kemudian nanti biarpun belum batal, setelah manjing waktu sholat asar, ya tayamum lagi untuk sholat asar. Itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, demikian penjelasan tentang bab tayamum. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga ngaji ini bermanfaat. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah. Dan semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah SWT, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga Rasulullah memaklumi kekurangfahaman kita dalam membaca hadis. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asabta nyocoki sira as-sunnata ing sunat, wa ajza'at lan nyukupi ka ing sira apa salatuka salat sira. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, wil akhari maring kang rajul kang meneh, laka iku kedhe sira apa al ajru ganjaran marota ini kelawan tikel loro. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Dawud, Abu Dawud lan Nasai lan Imam Nasai. Jadi riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika ada dua orang laki-laki. Dua laki-laki tersebut bepergian jauh untuk melakukan bepergian jauh. Nah, kemudian datanglah waktu sholat. Nah, ketika datang waktu sholat, kedua laki-laki tersebut tidak mempunyai air untuk bersuci. Akhirnya tayamumlah kedua laki-laki tersebut dengan debu yang suci. Kemudian keduanya sholat. Nah, setelah selesai sholat, melakukan perjalanan lagi, bertemulah dengan air. Dan di suatu waktu bertemu dengan air. Waktu sholat masih ada. Jadi ketika bertemu air tersebut, waktu sholat masih ada. Kemudian salah satu dari rajul tersebut itu mengulang sholatnya, yaitu dengan wudhu terus sholat lagi. Sedangkan yang satunya tidak mengulang sholatnya. Akhirnya karena terjadi perdebatan, datanglah keduanya ke Rasulullah SAW. Kemudian menceritakan tentang hal itu. Rasulullah ini tidak mau mengulang sholatnya, padahal sudah ketemu air. Yang mengulang sholatnya, saya yang sudah sholat sebelumnya sudah berusaha mencari air, tapi tidak ketemu air. Setelah sholat keluar sebentar, ketemu air. Ya, saya tidak mengulang sholat saya, hanya terus seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya Rasulullah menjawab kepada orang yang tidak mengulang sholatnya. Orang yang tidak mengulang sholatnya tadi dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa kamu sudah sesuai dengan sunnah dan sholat kamu sudah cukup. Berarti tidak usah mengulang lagi. Nah, kemudian sabda Rasulullah ke orang yang kedua yang mengulang sholatnya tadi itu, lakal ajru marotaini, kamu punya dua pahala, yaitu pahala sholatmu pertama dapat pahala, sholatmu kedua juga dapat pahala. Jadi antara mengulang dan tidak mengulang, kalau sudah melakukan sholat itu sama-sama benarnya. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Harus mengulang, waktunya masih panjang. Misalkan kalau sholat zuhur
sudah berusaha mencari air tapi tidak ketemu. Setelah tayamum, setelah sholat kok keluar sebentar sudah ketemu air. Yaitu mengulang ya boleh, tidak mengulang ya boleh, karena sudah selesai sholat. Kalau tidak mengulang ya tadi sudah cukup sholat kamu sudah sesuai dengan sunnah. Bagi yang mengulang kamu dapat 2 pahala. Jadi tidak usah ada perdebatan mana yang benar mana yang salah, kedua-duanya benar, karena itu sudah ditasnya oleh Nabi. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jalla wa in kuntum mardu aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillahi wal quruhu fayujnibu fayakhafu ayamuta in ibdasala tayammama rawahu ad-Daraqutni mauqufan wa rafahu al-Bazzaru wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Wa Ibnu Abbasin lan kacerita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing karone Ibnu lan Abbas fi qaulihi azza wa jalla ing dalem dawuh Allah azza wa jalla rupane dawuh wa ing kuntum mardu aw ala safarin wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh mardu iku wong kang lara aw ala safarin utawa ing atase lelungan kola dawuh sapa Rasulullah kola matur sapa Ibnu Abbas kola matur sapa Ibnu Abbas idza kanat nalikane ono birrajuli iku kelawan lanang al-jirahatu apa catu fisabilillahi ing dalem birani agamane Allah wal quruhu lan luka lan cedera faiznibu mongko junub sapa rajul fayakhafu mongko kuwatir sapa rajul ayamuta ing yen to mati sapa rajul ini udah salah lamun atuh sapa rajul tayammama mongko becik tayamum sapa rajul. Rawang riwayatake ing hadis ad-Daraqutni sapa Imam Daraqutni mauqufan khali hadis mauquf wa rafa'ahu lan ngangkat ing hadis al-Bazzaru sapa Imam Bazzar wa sahahalan menrake ing hadis Ibnu Huzaimah sapa Imam Ibnu Huzaimah wal Hakim lan Imam Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsiri ayat wa in kuntum mardu aw ala safarin itu berkata, jadi jika ada seseorang laki-laki yang terluka dalam perang sabilillah atau cedera karena perang tersebut, kemudian laki-laki tersebut dalam keadaan junub, laki-laki tersebut itu khawatir jika mandi itu akan meninggal, maka dibolehkan dalam tayamum. Jadi ini dalam keadaan terpaksa. Jadi luka yang menyebabkan kematian jika terkena air, maka itu sebaiknya tayamum, jangan memaksa wudhu ataupun mandi. Jadi boleh tayamum. Jadi ini dasar dibolehkan tayamum bagi orang-orang yang luka. Wa Aliyin radhiyallahu anhu qala in kasarat ihda zandaya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha al jabair. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Wa an Aliyin lan
kacerita saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kala matur sapa Sayyidina Ali ingkang sarot pecah ihtazandaya apa ukul-ukulane tangan fas'altu mongko takon sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara mongko perintah sapa Rasulullah li ing ingsun an amsaha ing yen ngusap sapa ingsun alal jabairi ing atase pira-pira perban. Rawang riwayatake ing hadis Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah bisa ngadin wain lawan sanad kang apes jidan lawan tamat. Jadi hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban tapi sanadnya sangat lemah, yaitu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berkata bahwa sendi pergelangan tangannya itu ada yang pecah, jadi ada yang patah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengusap jabair atau perban. Kalau sekarang itu gip. Jadi misalkan tangan seperti itu tadi, kalau kejadian tangan yang patah atau pergelangan tangan yang patah itu kan digip, istilah dokternya digip, di semen putih itu. Nah itu boleh ketika wudhu diusap dengan debu, jangan menggunakan air karena sama dokter jelas tidak boleh, takutnya nanti airnya masuk ke dalam. Untuk jadi ini dasar mengusap perban dengan debu. Wan Jabirin radhiyallahu anhu fi rajuli alladhi syujja fa udasala famata inama kana fihi ayyatayammama wa yasiba ala jurhi khirqatan summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadi. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi dhafun wa fihi ikhtilafun ala rawihi. Wan Jabirin lan kacerita saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu fi rajuli ing dalem wong lanang alladzi kang syujja kang catu sirahe sapa rajul. Fauta salam mongko atus sapa rajul, famata mongko mati sapa rajul. Innama kana angin pastine ono yakfihi apa nyukupi ing rajul yakfihi iku nyukupi ing rajul apa ayat tayammama yen to tayamum sapa rajul kaya sibalan ngenani sibalan menani ala jurhi ing atase jantune rajul khirqatan ing ikatan ing perban utawa ing tali selendang. Sumayam saha mongko nulungi sapa rajul alaiha ing atase khirqa wa silalan masuk sapa rajul saira jasadi ing sekelilingé jasad rajul. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud bisa ngatim lawan sanad fihi kang tetep ing dalam hadis dhafun apa apes. Wa fihi lan iku ing dalam hadis ikhtilafun apa persoalan ala rawihi ing atase rawine hadis. Dari Jabir radhiyallahu anhu tentang menceritakan seorang laki-laki yang terluka di kepalanya. Jadi syujja itu jatuh di kepala. Nah, ketika jatuh di kepala, laki-laki tersebut
memaksa untuk mandi. Nah, setelah mandi, laki-laki itu meninggal. Nah, mendengar cerita itu kemudian Rasulullah bersabda, innama kana yakfihi ayat tayammum. Sesungguhnya hal itu cukup dengan tayamum, tidak usah mandi. Kemudian yang satu tadi itu dibungkus dengan kain, bukan perban, dengan kain. Khirqatan itu dengan kain, jadi dibungkus dengan kain, kemudian diusap dengan debu. Jadi khirqah tadi diusap dengan debu, kemudian selain itu dibasuh dengan air. Jadi seluruh jasadnya tadi dibasuh dengan air. Jadi caranya seperti itu. Jadi khirqah itu dibungkus dengan kain. Kalau tadi kan dengan jabair itu dengan perban itu anggap gipsum. Kalau ini khirqah itu dengan kain. Tapi hadis ini dianggap lemah, sangat lemah, karena ada persulaian perawinya siapa itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala minas sunnati alla yusalliya ar-rajulu bitayammumi illa sholatan wahidatan thumma tayammamu lis-sholatil ukhra rawahu at-Taruqutni bi isnadin dhaifin jiddan. Wa Ibnu Abbas lan kacerita saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah subhanahu anhuma ing karone Ibnu lan Abbas. Qala matur sapa Ibnu Abbas, rupane atur minas sunnati iku setengah saking sunnah apa Allah yusolliya yen ta ora salat sapa ar-rajulu wong lanang bitayamumi kelawan tayamum illa sholatan kejaba salat wahidatan kang sepisan. Sumatayamamu mongko nuli tayamum sapa rajul lis sholati marang salat al-ukhra kang meneh. Rawang riwayatake ing hadis at-Taruqutni sapa Imam Taruqutni bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes jiddan kelawan banget. Nah, hadis penutup dari bab tayamum itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengomentari tentang tayamum, yaitu di antara sunnah tayamum itu hendaklah seseorang itu satu kali tayamum itu untuk satu sholat fardu. Kemudian ketika seseorang itu mau sholat fardu lagi, ya tayamum lagi. Sehingga dalam syarat tayamum itu disunahkan tayamum ketika sudah mancing waktu sholat. Jadi ketika sudah mendengar azan itu baru tayamum, jangan tayamum dulu. Karena siapa tahu setelah tayamum kita menemukan air bagi orang yang nifaqil ma, bagi orang yang tidak menemukan air kan itu. Kecuali kalau orang tersebut sakit seperti tadi yang ditakutkan, dikhawatirkan meninggal itu. Jadi tayamum itu harus dilakukan ketika masuk waktu sholat. Kemudian setelah itu tayamum melakukan sholat fardu satu, misalkan ketika waktu sholat duhur, sholat duhur. Kemudian nanti biarpun belum batal setelah mancing waktu sholat asar, ya tayamum lagi untuk sholat asar. Itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, demikian penjelasan tentang bab tayamum. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Semoga ngaji ini bermanfaat. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga Rasulullah memaklumi kekurang fahaman kita dalam membaca hadis
Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.